Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22. Nah, di sini ada beranggotakan ada sendiri Muhammad Julda Wahyuda dan Nurul Fauziah. Kemudian untuk pembahasan pada pasal 22 ini akan menjelaskan satu pengertian, dua objek pajak, tiga subjeknya, empat pengecualian, lima tarif, 6 saat terutang, 7 batas skor, dan 8 contoh kasus. Yang pertama yaitu pengertian untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Fauziah. Teman saya persilahkan. Terima kasih. Eh, Materi yang pertama yaitu tentang pengertian. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan barang, ekspor atau impor barang. Next. Yang kedua yaitu objek PPh 22. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 yang menjadi objek PPh Pasar 22 yaitu 1. Impor barang dan ekspor barang, komoditas tambang batu bara, mineral logam yang dilakukan oleh eksportir. 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, pemerintah atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi oleh delegasi KPA. 5. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN, badan usaha milik negara. 6. Penjualan hasil produk kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. 7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir importir umum kendaraan bermotor. 8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. 9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak padan. Next. Yang ketiga yaitu subjek PPh 22. Subjek PPh 22 sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang terakhir,
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Next. Yang selanjutnya yaitu pengecualian PPh 22. Yang dikecualikan dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Dua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Tiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Empat, impor kembali atau reimpor. 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan 1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kedua, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tiga, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Pengecualian yang keenam yaitu emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan. Mas Ridho, slide selanjutnya. Yang kelima yaitu tarif PPh pasal 22. Di sini eh, besar tarif pajak PPh 22 dibagi menjadi 10 dan masing-masingnya itu terbagi lagi. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPh dan dalam PMK nomor 34 tahun 2017 yaitu tarif PPh atas impor. Yang pertama, importir menggunakan API sebesar 2,5%. Kedua, importir non-API sebesar 7,5%. Ketiga, importir tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Kedua, tarif PPh 22 atas pembelian yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN. Ketiga, tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Yang pertama, kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Dua, semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Tiga, baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. 4. Otomotif sebesar 0,45% dari DPP PPN. 5. Semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. Keempat, tarif PPh pasal 22 atas migas produksi migas. Yang pertama, SPBU Pertamina 0,25%,
SPBU bukan Pertamina 0,3%. Selain poin di atas, maksudnya selain SPBU Pertamina dan SPBU bukan Pertamina sebesar 0,3%. Keempat, bahan bakar gas sebesar 0,3%. Kelima, pelumas gas sebesar 0,3%. Yang kelima yaitu tarif PPh pasal 22 atas pembelian bahan untuk industri yaitu sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang selanjutnya tarif PPh 22 atas impor komoditas yaitu sebesar 0,5% untuk impor komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang sebesar 1,5% dari nilai ekspor. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari DPP PPN. Yang selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan yaitu sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Dan yang terakhir, tarif PPh pasal 22 atas barang mewah yaitu sebesar 1% harga jual tidak termasuk PPN dan 5% harga jual tidak termasuk PPN. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pengertian tadi. Ya, di sini saat terutang PPh pasal 22. Kapan saat terutang PPh pasal 22? Nah, saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22 sesuai dalam pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 MK 2017 atas satu impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Itu untuk impor barang. Kemudian yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pemungutan biaya masuk dan atau PPN PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembiayaan atas impor. Yang ketiga yaitu ekspor komoditas tambang batu bara, logam dan mineral. Kemudian bukan logam itu terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembiayaan atas ekspor. Nah, disetorkan bersamaan dengan penyelesaian dokumen. Kemudian pembelian barang oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 huruf E terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Dan dipungut pada saat pembayaran. Dan yang keempat yaitu penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam usaha industri seperti semen, industri kertas, industri baja, otomotif, farmasi itu terutang dan dipungut pada saat penjualan. Kemudian yang kelima penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, CNA, pelumas. Nah, ini oleh produsen atau importir terutang DNA dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Nah, ini nanti ketika dipungutnya ketika penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Yang keenam yaitu pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf I dan pembelian batu bara, logam, mineral, bukan logam, sebagaimana dimaksud di atas, itu terutang dan dipungut pada saat pembelian.
Kemudian 7, batas setor PPh 22. Batas setor PPh pasal 22 yang 1, bagi PPh 22, PPN dan PPNBM oleh bea cukai, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran adalah 1 hari setelah dipungut. Sedangkan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masa adalah pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, melapor secara mingguan. Nah, jadi batas waktunya itu penyetoran atau pembayaran sehari setelah dipungut. Kemudian batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masa itu bisa di hari terakhir minggu berikutnya. Kemudian yang kedua PPh 22, bendahara pemerintah batas waktu pembayaran pajak pada hari yang sama saat penyerahan barang dan untuk batas waktu pelaporannya dan untuk batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masa adalah pada tanggal 14 bulan berikutnya. Jadi untuk bendahara pemerintah batas waktu pembayarannya itu saat bersamaan saat penyerahan barang. Kemudian batas waktu pelaporan itu pada tanggal 14 bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga PPh 22 Pertamina, yaitu batas waktu pembayaran sebelum delivery order bayar. Jadi eh, sebelum pembelian barang tadi itu harus sudah dibayar. Itu untuk Pertamina. Yang keempat yaitu PPh 22 pemungut tertentu batas waktu pembayaran pajak yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk batas waktu pelaporan itu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, di sini ada contoh kasus PPh 22. Yang pertama, ini PT OPEKI mempunyai API atau angka pengena importir dan melakukan impor 1.000 buah parfum dengan harga CIF atau cost insurance freight, yaitu total nilai harga barang ditambah ongkos kirim dan asuransi per buah sebesar 500 US dollar. Kemudian parfum tersebut dikenai bea masuk sebesar 25%, PPh 10%, PPNBM 20%. Kurs tengah BI sebesar 12.050 dan kurs Menkeu sebesar 12.000. Parfum termasuk barang tertentu dalam lampiran PMK nomor 110 2018. Nah, cara menghitungnya nilai CIF yaitu 1.000 buah parfum ya, 1.000 buah parfum dikali harganya, kemudian dikali kurs Menkeu sebesar 12.000 di situ. Kemudian sama dengan sebesar 6 miliar. Kemudian bayar bea masuk sebesar 25% dikali CIF angka harga CIF tadi itu, jadi sehingga harganya 1.500.000. Kemudian nilai impornya sebesar 7.500.000.000 dan PPh 22 atas impor itu dikenai 10%, kemudian dikali nilai impor. Jadi 10% dikali 7.500.000.000 sama dengan 760 juta. Nah, saat terutang adalah saat pembayaran bea masuk atau penyelesaian dokumen. Jadi ketika dia menyelesaikan dokumen itu sudah menjadi saat terutang PT OPEKI ini. Kemudian yang kedua PT Pom Bensin. Pom Bensin adalah sebuah perusahaan yang bergerak sebagai penyalur SPBU Pertamina. Pertamina. Perusahaan tersebut membeli BBM dari PT Pertamina senilai 1 miliar pada Juli 2019. Berapakah PPh 22 atas transaksi tersebut? Jawabannya PPh 22 atas pembelian BBM yaitu sebesar 0,25%, kemudian dikali 1 miliar. Jadi pajak PPh 22-nya ini dikenai sebesar 2.500.000. Kemudian ada juga contoh PT Eksporku. Ini adalah sebuah
perusahaan ekspor barang sesuai lampiran PMK nomor 110 2018, perusahaan tersebut melakukan ekspor belerang dengan nilai ekspor di PEB sebesar 100 juta. Kemudian ditanyakan berapa besar PPh dua-duanya. Caranya yaitu PPh pasal 22 atas ekspor yaitu 1,5%. Kemudian dikali nilai ekspor. Sama dengan 1,5% dikali 100 juta. Sama dengan 1.500.000. Nah, jadi PT Eksporku itu melunasi PPh 22 sebesar 1.500.000 bersamaan dengan penyelesaian dokumen PEB. Dan kemudian saat berutang adalah saat pelunasan atau penyelesaian dokumen PEB. Kemudian PT ABC. PT ABC ini berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Kemudian PT ABC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai ini sudah termasuk PPN. Maka berapa PPh 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Kita dari dulu harga pembelian. Harga pembeliannya 100 per 110, kemudian dikali 11 juta sama dengan 10 juta. Ini untuk harga pembeliannya. Kemudian PPh 22 atas pembelian tersebut itu 1,5% dikali 10 juta. Ini dikali harga pembelian tadi. Jadi PPh 22 atas pembelian tersebut itu sebesar 150.000. Dan ada juga PT Semen. Ini menjual semen senilai 5 miliar pada Agustus 2019. Berapa PPh 22 atas transaksi tersebut? Jawabannya 0,25% dikali 5 miliar sama dengan 12.500.000. Nah, ini PPh untuk PT Semen sebesar 12.500.000. Kemudian PT Iwak Peyek ini adalah sebuah industri yang bergerak di bidang perikanan. Perusahaan tersebut membeli bahan-bahan untuk keperluan industrinya dari CV ikan senilai 2 miliar pada Oktober 2019. Kemudian berapakah PPh 22 atas transaksi tersebut? Jawabannya sama 0,25%, yaitu tarif PPh 22 atas perikanan, kemudian dikali dan harga yang dibeli tadi itu sebesar 2 miliar. Jadi 5 juta ini adalah PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Wapeyek. Dan PT Kapur membeli batu bara dari PT Emas senilai 15 miliar pada November 2019. Kemudian PT Emas merupakan sebuah badan usaha yang memegang izin usaha pertambangan. Nah, berapakah PPh 22 atas transaksi tersebut? Nah, untuk pertambangan itu 1,5%, kemudian dikali harga membelinya tadi berapa, yaitu 15 miliar. Jadi hasilnya 225 juta. Ya, ini termasuk PPh 22 yang harus dibayarkan oleh PT Kapur dalam membeli batu bara. Kemudian PT ABC ini merupakan perusahaan yang memproduksi emas batangan. Kemudian PT ABC menjual emas batangan tersebut dengan total 1.000 gram pada PT XYZ dan harga 696.600 rupiah pada November 2019. Jadi pengenaan PPh 22 atas transaksi tersebut berapa? Ya, jawabannya 0,45%, kemudian dikali 696 96.600, jadi menghasilkan 3.134,7 rupiah. Nah, ini PPh yang harus dibayarkan oleh PT ABC.
Ya, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Mohon komenannya atau mohon pertanyaan-pertanyaan jika perlu ada yang dibingungkan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.